Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu dan banyak rezekinya. Oke, kali ini saya akan memperkenalkan beberapa komponen yang ada di depan saya. Di sini ada beberapa komponen listrik yang akan saya perkenalkan, mungkin bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang baru mau masuk STM. Oke, langsung saja simak videonya dan jangan di skip-skip ya. Oke, langsung saja. Yang pertama ini kontaktor. Di sini kontaktor 3 fase ya. Teman-teman bisa lihat nameplate-nya. Di sini nameplate-nya tertera di sini. Untuk power supply input, kontaktor ini membutuhkan tegangan 220. Membutuhkan tegangan 220 A1 A2. Di sini koilnya ya. Di sini tempat masuknya sumber tegangan. Kemudian kontaktor ini mempunyai 3 kontak utama, L1, L2, L3. Bisa dilihat ya. Kemudian mempunyai kontak bantu NO. Di sini mempunyai kontak bantu NO dan kontak bantu NC. Teman-teman yang belum tahu artinya NO dan NC, di mana posisi NO ini tidak ada tegangan yang masuk pada kontaktor, itu posisinya terbuka ya. Sedangkan untuk NC, jika tidak ada tegangan yang masuk pada kontaktor, ini posisi kontak tertutup atau sambung ya. Oke, seperti ini bentuknya kontaktor 3 fase. Di sini kapasitas 32 ampere. Oke, lanjut saja kita ke komponen yang lain. Ini namanya relay. Relay bisa dilihat kodenya di sini. Untuk nameplate teman-teman bisa lihat posisinya di sebelah sini ya, untuk relay ya. Dan untuk simbol ini koil untuk tegangan input ya. Jadi teman-teman untuk membaca nameplate di sini, membaca angka-angka yang tertera di sini, untuk tegangannya di sini terdapat pada nomor 2 dan nomor 10. Jadi ini nanti dipasangin soket ya, ada soketnya nanti. Kemudian untuk penggunaannya teman-teman bisa lihat posisi kontak yang ada di sini. Untuk nomor 11 ini NC dengan nomor 8. Kemudian 11 dengan 9 ini kontak NO ya. Jadi posisinya terbuka seperti ini. Kemudian yang NC bisa dilihat ya. Untuk 1 dan 5 ini kontak NC, dan 1 dengan 4 ini kontak NO. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian 3 dan 7 ini kontak NC, 3 dan 6 kontak NO ya. Untuk koilnya ini teman-teman bisa lihat di sini 24 volt AC ya. Jadi untuk koilnya yang di sini dia membutuhkan sumber tegangan 24 volt AC. Oke, lanjut lagi ke komponen yang lain. Ini namanya push button. Seperti ini ya, gambarnya push button ya. Tombol tekan, istilahnya tombol tekan atau push button. Oke, agak buram juga ini.
Nah, untuk nameplate-nya teman-teman bisa lihat di sini. Di sini push buttonnya posisi posisi NO ya, bisa diidentifikasikan sebagai tombol off. Oke, ini push button. Kemudian lanjut timer. Ini namanya timer ya. Untuk kodenya bisa dibaca di sini. Ini posisi settingan timernya. Teman-teman bisa atur di sini posisi timernya. Di sini ya. Dan ini bisa disetting sebelah sini. Nah, sini ya. Jadi di sini untuk putaran atau potensio untuk mengatur berapa menit yang kita butuhkan untuk mengatur timer tersebut. Kemudian yang posisi sebelah sini ini ada tulisan second ya. Jadi kalau kita posisikan seperti ini, posisi 5, berarti di sini 5 second atau 5 detik ya. Ini bisa kita atur juga. Ada tulisan min, ini menit ya. Jadi untuk posisi 5 ini berarti 5 menit. Kemudian hours atau jam. Untuk posisi 5 di sini berarti 5 jam untuk timernya ya. Kemudian yang di atas ini mode ya. Jadi kita bisa atur mode apa yang mau kita gunakan. Oke, terlihat ya. Oke. Untuk nameplate-nya teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ya. Untuk source atau sumber tegangan yang dibutuhkan ini pada nomor 2 sama nomor 7 ya. Jadi ini nanti ada soketnya juga. Di sini ada soketnya. Jadi untuk sumber tegangannya pada nomor 2 dan nomor 7. Untuk sumber tegangan yang dibutuhkan antara 24 sampai 48 volt AC ya. Atau 12 sampai 48 volt DC. Jadi untuk sumber tegangan source teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian kemampuan kontaknya 5 ampere 250 volt AC sama 5 ampere 30 volt DC. Ya, seperti ini ya timernya ya. Oke, lanjut kita pada MCB. Ini MCB, teman-teman mungkin sudah tahu ini ya, MCB seperti yang di rumah-rumah itu. Kapasitasnya 2 ampere. Di sini tertera C2 2 ampere ya. Oke, seperti ini MCB. Kemudian lanjut, ini komponen atau alat ini yang biasanya pada perusahaan ya terdapat pada mesin-mesin industri. Jadi saya punya ini namanya vacuum switch. Jadi sistem kerjanya berdasarkan vakum ya. Di sini ada membran di dalamnya. Jadi sistemnya nanti ada hubungannya dengan pneumatik. Namanya vacuum switch. Oke, lanjut lagi. Ini sama relay seperti yang ini ya. Sama ya. Cuman di sini sumber tegangannya 24 volt DC. Teman-teman kalau mau lihat berapa tegangan yang dibutuhkan untuk relay ini, nah di sini tertera 24 volt AC dengan 24 volt DC. Oke, sama ya seperti ini.
Kemudian lanjut lagi, ini namanya tombol emergency. Nah, penggunaannya seperti ini, ditekan off, kemudian untuk mengembalikan posisi semula, untuk resetnya diputar ke kanan. Ini biasa terdapat pada mesin-mesin industri ya, tombol reset ini ya, atau emergency. Ini terdapat NO dan NC pada kontaknya. Oke, seperti ini tombol emergency. Kemudian lanjut, di sini ada counter. Jadi ini untuk menghitung ya. Ini terdapat pada mesin industri juga, untuk menghitung jumlah produk biasanya ya, ini ya. Jadi ini nanti terpasang pada mesin-mesin industri. Teman-teman bisa lihat nameplate-nya di sini. Jadi ini nanti berapa produk yang keluar dari mesin industri nanti terhitung di sini ya. Ini tombol resetnya. Ini namanya counter. Oke, lanjut lagi. Kontaktor sama dengan yang ini. Kontaktor, cuman ini kapasitasnya lebih kecil ya. Kontaktor dengan 3 kontak utama sama 1 NC kontak bantu dan kontak NO, A1 A2. Untuk sumber tegangannya pada A1 A2 ini ya. Sini nameplate-nya. Nah, di sini ini sumber tegangannya yang dibutuhkan 24 volt AC ya, 50 strip 60 Hz, ini berarti AC, 24 volt AC. Oke, lanjut lagi. Sini ada limit switch. Ini limit switch, teman-teman bisa lihat di sini. Posisi common-nya di sebelah sini. Di sini normally close NC dan normally open. Jadi di sini NC dan NO ya, seperti ini ya. Ini namanya limit switch. Oke, lanjut lagi. Ini juga limit switch sama, cuman beda bentuk ya. Sama, limit switch mempunyai 2 kontak NO dan NC. Di sini NO dan NC ya. NO dan NC common. Oke, lanjut lagi. Namanya ini pressure switch ya. Jadi pressure switch ini cara kerjanya, posisinya ditekan ini, ditekan seperti ini. Cuman ini nanti ada hubungannya dengan pneumatik ya, yang menggerakkan ini nanti pneumatik dengan angin bertekanan. Oke, seperti ini pressure switch. Oke, kita lanjut. Di sini ada relay juga. Cuman di sini kontaknya lebih banyak ya dari yang sebelumnya ya. Di sini. Ini kontaknya lebih banyak. Teman-teman bisa lihat nameplate-nya di sini. Untuk koilnya 24 volt DC, bisa dilihat ya. Tapi untuk penggunaannya teman-teman bisa lihat pada nameplate-nya. Oke. Kita lanjut ke sini. Ini namanya trafo 1 pas. Di sini inputnya 110, 125, 220 dan 240 ya. Jadi di sini sumber tegangan dari PLN, kemudian ini outputnya, dan di sini ada outputnya juga menggunakan CT.
Ini ya, sini output ya. Nah, di sini namanya trafo 1 fase. Oke, kita lanjut lagi. MCB. Di sini MCB dengan kapasitas 16 ampere. Di sini ada safety-nya ya. MCB menggunakan safety. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi misalkan MCB ini trip, misalkan trip gini. Jadi tombol biru ini nanti keluar ya, seperti ini, muncul seperti ini. Jadi untuk menyalakan lagi harus ditombol lagi ke dalam, baru bisa di on-kan lagi. Oke, jadi seperti itu MCB dengan safety ya. Oke, lanjut. MCB 3 fase. Di sini teman-teman bisa lihat seperti ini ya modelnya, MCB 3 fase. Jadi yang masuk ke sini nanti tegangan 380 volt AC, 380 volt AC masuk ke sini. L1, L2, L3 atau RST. Oke. Kemudian tombol on off ya. Ini on off jadi satu. Ini posisi on dan ini off. Ada indikator di sini. Jadi seperti ini tombol on off, push button juga. Oke, lanjut lagi. Ini namanya ELCB. Teman-teman yang belum tahu ELCB itu istilahnya Earth Electric Circuit Breaker ya. Jadi fungsinya kalau misalkan kita kesetrum, di sini ELCB-nya sebagai pengaman, jadi langsung ngetrip ya. Jadi langsung turun. Jadi tidak mengakibatkan shock atau tegangan kejut yang terlalu lama pada manusia. Jadi namanya ini pengaman ELCB. Jadi ada perbedaan ya ELCB dengan MCB. Kalau MCB fungsinya sebagai proteksi beban lebih. Jadi kalau ada pemakaian beban yang lebih, MCB sebagai pengamannya atau proteksinya. Sedangkan ELCB yang sudah saya jelaskan tadi di awal, yaitu sebagai proteksi arus bocor atau misalkan ada yang kesetrum ya. Jadi ELCB sebagai proteksinya. Oke, kita lanjutkan. Sini ada apa yang belum ini ya? Timer. Sama dengan ini, timer juga, tapi yang ini analog ya. Yang ini yang auto. Ya sama saja sih. Ini sama-sama timer. Cuman untuk pengaturannya di sini dia menggunakan putaran analog ya. Di sini kita bisa lihat untuk pengaturan jam bisa disetel pada posisi yang ini. Ini kita keluarkan gini ya. Cara pakainya. Di sini untuk yang di sini ini hitungannya menit. Kemudian yang ini posisi jam ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Untuk simbol M ini sumber tegangan ya. 7 dengan 8 ini sumber tegangan yang masuk pada timer ini. Jadi sebelah sini 7 sama 8. Untuk tegangan inputnya teman-teman bisa lihat di sini 110 sampai 230 volt AC ya pada simbol M ini.
Ini tegangan inputnya. Untuk pengaturannya seperti tadi ya. Oke, lanjut. Di sini ada termis atau bisa dibilang overload. Jadi fungsinya alat ini sebagai pengaman atau proteksi motor induksi 3 fase ya. Bisa dilihat. Untuk cara pakainya, untuk men-settingnya, kita putar potensio yang ada di sebelah sini. Ini untuk pengaturan arus ya. Jadi seperti ini. Nah, ini bisa kita putar. Untuk pengaturan arusnya itu disesuaikan dengan tanda panah yang ada di sini. Sini ya. Jadi kita sesuaikan dengan beban. Kemudian ini tombol resetnya. Kalau yang biru ini kita posisikan seperti ini. Ini dia auto reset ya. Jadi kita nggak perlu meresetnya lagi kalau terjadi trip pada rangkaian. Oke, kalau seperti ini kita resetnya dengan cara manual. Untuk tes tripnya kita bisa tekan tombol yang merah di sini ya. Bisa dilihat ya. Kalau ini kita tekan, bentar. Kalau kita tekan, nah di sini keluar indikator merah ya. Ini bukan LED ya, tapi hanya indikator, cuman dia menunjukkan warna merah, berarti tandanya trip pada rangkaian. Oke, untuk meresetnya kita bisa meresetnya dari sini. Oke, kemudian ini kontak NO dan NC ini nanti terhubung ke rangkaian kontrol ya, yang ini ya. Kemudian untuk yang terminal 3 ini keluar ke output ya. Jadi ini keluar ke output. Oke, nanti modelnya rangkaiannya seperti ini. Nah, ini nyambung ke kontaktor ya, seperti ini ya. Jadi sesuaikan dengan sama ya mereknya. Kalau beda merek tidak bisa dipasang, kalau mereknya sama bisa dipasang ya. Oke, yang terakhir ini adalah regulator. Jadi fungsinya alat ini sebagai atau mengatur suplai udara yang terkompresi atau bertekanan yang masuk ke sistem pneumatik. Jadi nanti ini ada hubungannya dengan pneumatik ya. Inletnya sebelah sini, masuk ke sini. Nah, di sini ada tabung. Tabung ini memisahkan antara udara yang mengandung air. Jadi airnya nanti masuk ke sini ya. Dan ini bisa kita buang dari sini. Oke, di sini ada pressure gauge. Fungsinya untuk melihat berapa tekanan bar yang kita inginkan. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ini biasanya terdapat pada mesin-mesin industri yang menggunakan pneumatik. Semoga bisa dipahami ya penjelasan yang sudah saya sampaikan,
Dan buat teman-teman yang baru mau masuk STM, jadi ini bisa buat referensi belajar. Oke, jangan lupa subscribe, like, and follow ya. Komentarnya saran buat saya, mungkin ada kekurangan. Sekian dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.